menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kau bela kami
Kau lindungi kami, Kau jagai kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Dimuliakanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami sembahkan, kami pujakan, kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Malam ini, malam-Mu Tuhan, Kau dimuliakan, diagungkan. Terima kasih, terima kasih. Buat segala pemeliharaan atas hidup kami, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, Kau selamatkan kami, Kau lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pujian kami, Engkaulah penyembahan kami, Engkaulah seluruh aspek kehidupan kami. Malam ini kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Baik yang ada di rumah ini maupun yang sedang bersama dengan kami, baik yang ada di Indonesia, ada di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika maupun di Australia, di seluruh benua yang berdoa bersama-sama dengan kami. Kami berseru malam ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di rumah kami, di tempat kami, di negeri kami, seperti di surga. Dalam nama Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Shalom, kekasih Tuhan. Malam ini saya akan sharing dari Amsal 3, mulai ayat 25. Kita akan baca Amsal 3 ayat 25 dan 26. Saya tambahkan ayat 27. Dikatakan demikian Amsal 3 ayat 25, 26 dan 27. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Malam ini Tuhan bersabda buat kita, jangan takut. Katakan bersama dengan saya, jangan takut. Tuhan mengizinkan kekejutan terjadi. Bisa yang namanya kekejutan itu tiba-tiba, ya, dan yang namanya kebinasaan pun dapat terjadi tiba-tiba. Kekasih Tuhan, kita suatu hari juga akan berpulang, meninggal. Jadi ada orang takut mati, tapi hari ini saya dorong, malam ini saya dorong, jangan takut mati. Kalau kita punya Tuhan, jangan takut mati, karena suatu hari pun kita akan mati. Tetapi ketika kita sadar hidup yang sudah Tuhan percayakan buat kita itu berharga, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada kematian. Karena buat kita mati adalah keuntungan, seperti Rasul Paulus katakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab kalau kita mengandalkan Tuhan,
Tuhan adalah sandaran kita, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah penolong kita. Dia akan menghindarkan kita dari jerat, Dia akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Amin. Tuhan itu akan menolong kita, menghindarkan kita dari segala jerat musuh. Amin. Malam ini, percayalah, kalau Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, maka Dia akan menghindarkan kita dari jerat. Amin. Dan ketahuilah kekasih Tuhan, hari-hari ini fokus kita adalah berbuat kebaikan buat orang. Ya. Kalau ada orang-orang yang di sekitar kita perlu ditolong, tolonglah. Dari keluarga kita, keluarga besar kita, orang-orang di sekeliling rumah kita, di tempat-tempat yang kita perlu berkati, mungkin di sekitar gereja di mana kekasih Tuhan beribadah, di mana kekasih Tuhan menggembalakan. Jadilah berkat buat mereka. Sebab ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita nggak perlu show off, nggak perlu pertontonkan pemberian kita kepada orang lain. Lebih baik diam-diam kita memberkati orang, karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat apa yang dilihat orang. Dan malam ini kembali saya mengingatkan, kekasih Tuhan, jangan takut. Jangan takut dengan kekejutan. Tuhan izinkan ini terjadi karena memang Tuhan sedang melatih iman kita, melatih hati kita, melatih percaya kita hanya berfokus kepada Tuhan. Amen. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada apa yang ditakuti oleh orang-orang fasik. Tetapi hari ini percayalah, ketika kita tahu ada kejadian yang buruk, kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang dihindari orang, jangan nekat, tetapi beranilah melangkah dalam hikmat Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan menghindarkan kita dari jerat mara bahaya. Kekasih Tuhan, malam ini saya hanya menyampaikan bahwa ayo kita kuatkan dan teguhkan hati kita, dan katakan satu dengan yang lain, jangan takut. Tidak lagi memperkatakan atau menyebarkan berita-berita buruk, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, tetapi salinglah berbagi kekuatan, penghiburan, pertolongan. Dan saya yakin ketika kita berbagi kebaikan, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kita berdoa, yuk. Bapa, di dalam nama Yesus, malam ini kami berdoa buat kekasih Tuhan yang bersama dengan kami, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Malam ini kami serahkan kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, termasuk jemaat yang hamba gembalakan di Roh Jajak. Tuhan memberkati mereka. Amin. Dan kami berdoa bersama-sama, ya Tuhan. Mari kami yang ada di tempat ini percaya bahwa segala badai COVID-19, coronavirus disease 19 pasti reda, pasti selesai. Dan kami berdoa khususnya pemerintah Indonesia, semua alat-alat perlengkapan diri makin diperlengkapi untuk rumah sakit, klinik-klinik, atau tempat-tempat yang dipakai untuk perawatan medis orang-orang yang terkena COVID-19. Kami berdoa para businessmen, para pengusaha garment atau pengusaha yang lain-lain yang ditunjuk pemerintah untuk mengerjakan alat-alat perlengkapan diri, termasuk alat-alat medis yang akan dipakai untuk tenaga medis yang ada di garda terdepan, garis terdepan untuk melayani para pasien COVID-19 tersedia. Para bisnismen itu sudah diberkati Tuhan, sudah diperlengkapi Tuhan. Dan malam ini hamba berdoa yang sedang sakit, yang sedang kritis dengan COVID-19, hamba berdoa, kami berdoa jamah mereka, biarlah angka kematian COVID-19 di Indonesia semakin kecil persentasenya. Di dalam nama Yesus, yang sembuh makin banyak dan yang terkena infeksi, terkena virus segera cepat terdeteksi. Dan hamba berdoa,
biarlah sepanjang minggu ini, di mana banyak hari libur, kami berdoa, banyak orang mulai sadar, semakin sadar, perlu melakukan social distancing, perlu melakukan physical distancing. Dan hamba berdoa ya Tuhan, aparat keamanan, baik para tentara, para polisi, dan para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, dan seluruh aparatur negara bahu-membahu tolong-menolong, mengawasi, mendukung semua berlangsungnya social distancing dan physical distancing ini. Hamba berdoa, biarlah para hamba Tuhan juga bahu-membahu, rukun, saling menolong, saling membangun, tidak saling menjatuhkan. Ini waktunya hamba Tuhan benar-benar bersatu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan, bukan nama pribadi, bukan ego pribadi. Biarlah semuanya fokus melayani jemaat, melayani orang-orang di sekitar. Kami berdoa, biarlah para hamba Tuhan diberi hikmat Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan setiap hari untuk mempersiapkan jemaat, untuk semakin kenal dengan Yesus sang mempelai pria. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Indonesia mengalami pemulihan dari COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat negara-negara lain, benua-benua yang lain, baik yang ada di Asia, di Afrika, yang ada di Eropa, di Amerika maupun di Australia. Tuhan adalah Tuhan atas bumi ini. Benua demi benua, di mana ada negara demi negara, yang lebih dari 190 negara yang sudah terkena itu, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan lewat peristiwa ini. Karena ada banyak anak-anak Tuhan berdoa. Kalau berdoa sekarang buat para pengusaha yang sedang bingung, khawatir, cemas, dan panik. Hamba berdoa, turunkan hikmat-Mu Tuhan. Curahkan hikmat-Mu. Beri kekuatan baru. Beri penghiburan. Beri pertolongan. Sehingga mereka dapat mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan buat mereka. Lewat berkat-berkat yang ada. Dan hamba berdoa, ketika toko mereka berkurang jam kerjanya. Ketika perusahaan mereka berkurang jam kerjanya. Ketika apapun yang mereka kerjakan seolah-olah buntu, termasuk pengusaha-pengusaha toko yang ada di mal-mal maupun di tempat-tempat keramaian, termasuk pengusaha-pengusaha restoran, warung. Hamba berdoa, Tuhan, mereka butuh berkat-Mu, mereka butuh hikmat-Mu juga, mereka butuh rahmat-Mu. Mari Tuhan tolong, biarlah para bisnismen ini di tengah masa sukar ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap memuja Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan, tidak mengeluh lagi tapi bersyukur. Kami percaya badai COVID-19 pasti segera berlalu di dalam nama Yesus. Kami berdoa orang-orang yang bekerja di jalanan, Tuhan tolong mereka lewat orang-orang yang tergerak hatinya, lewat orang-orang yang menyisikan berkat buat mereka, lewat nasi bungkus, lewat sembako, lewat segala hal yang terbaik, termasuk membagi masker dan membagi hal-hal yang mereka butuhkan sehari-hari. Kami percaya Indonesia dalam kondisi aman, tertib, damai, sejahtera. Tidak ada chaos, tidak ada huru-hara. Para pemimpin dari Jakarta sampai ke pelosok-pelosok daerah-daerah, Tuhan sudah pakai mereka dengan hikmat keberanian dari Allah, otoritas dari Allah. Kami percaya baik yang ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, yang ada di Papua, yang ada di Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang ada di Flores. Hamba berdoa ya Tuhan, semua pulau-pulau besar ini
dan berbagai pulau yang ada belasan ribu yang ada di Indonesia. Tuhan adalah Tuhan atas Indonesia. Tuhan melawat Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia sembuh. Indonesia sehat. Indonesia pulih kembali dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk kekasih Tuhan yang ada di Roh Jajak khususnya. Tuhanlah kekuatan bagi jemaat kekasih Tuhan. Keluargamu diberkati, ditolong Tuhan. Setiap hari Tuhan menyediakan yang terbaik untuk dimakan, untuk dipakai, dan bersyukurlah senantiasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, memampukan kita melewati hari demi hari dengan penuh ucapan syukur. Jangan gentar lagi, jangan takut lagi dengan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi dari rumah kokohkan mesbah keluarga. Bangun satu dengan yang lain untuk saling mendoakan, menguatkan. Percayalah, kita bisa kuat dari rumah. Kita bisa aman dari rumah. Kita bisa sehat dari rumah. Dan kita bisa bangkit dari rumah. Kreatiflah, bersemangatlah, produktiflah dari rumah. Dan percayalah, inilah waktu yang indah. Family time, waktu untuk keluarga kita, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Dan hamba berdoa, jemaat Roh Jajak makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami membuka kedua belah tangan kami. Mari kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di berbagai kota, desa, pulau, negara dan bangsa. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah penghiburan dan penolongmu. Tuhanlah yang memampukanmu melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, setiap badai pasti berlalu, karena Tuhan sedang menyatakan, akulah Tuhan atas bumi ini. Akulah Tuhan atas hidupmu. Dan terimalah segala berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saya percaya kekasih Tuhan makin kuat di dalam Tuhan, dan saya percaya kita lebih daripada pemenang. God bless you.